Tapi dengan adanya sosok Kang Deddy Mulyadi saat ini, Jawa Barat kembali tercerahkan. Kemenangan Kang Deddy Mulyadi yang 80%, secara pemilih yang ikut pemilu 60% lebih, itu sudah menunjukkan di mana caci maki Bahar Smith, caci maki Balawi kepada Kang Deddy Mulyadi itu tidak berpengaruh pada pemilih Jawa Barat untuk memilih Kang Deddy. Jawa Barat itu adalah orang-orang mulia dari zaman dulu. Turunan orang-orang kesatria, keturunan para raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Sebenarnya dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah cuplikan video yang sangat menarik yang harus kita ikuti dan kita dengarkan bersama-sama, di mana salah satu wawancara di Mas Hanif Farhan bersama Yai Haji Imaduddin Al-Bantani, yang mana kita ketahui bahwasanya Yai Imaduddin Al-Bantani adalah orang yang meneliti, yang menemukan tentang keabsahan dari keturunan baginda kita Rasulullah Muhammad SAW dari golongan kaum Ba'alawi yang mengaku dirinya keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kali ini akan membongkar dan akan menjelaskan kepada publik bahwasanya Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang bisa memberantas semua para oknum-oknum Ba'alawi yang selama ini kita ketahui di Jawa Barat banyak sarang-sarang dari golongan kaum Ba'alawi tersebut. Teman-teman akan melihat dan akan mendengarkan bagaimana dukungan Yai Imad terhadap Kang Deddy Mulyadi ini. Saat ini Jawa Barat sudah aman, nyaman, dan mudah-mudahan warga Jawa Barat juga mendengarkan semua isi dari wawancara dari Mas Hanif terhadap Yai Imaduddin. Yuk kita simak video berikut ini. Kita bisa tampil, kita bisa action tanpa perlu membawa leluhur-leluhur kita. Gitu. Nah, ada tidak nanti pengaruh-pengaruh Habib, pengaruh-pengaruh ajaran Habib yang berkurang? Nah, ditambah Yai, kalau kita kaitkan dengan pergerakan politik di Jawa Barat lah, katakan itu daerah yang memang selama ini dikenal sarangnya habaib gitu ya, markas syariah dan semacamnya. Nah, kira-kira ada, sekarang udah nggak jadi sarang, nggak ada orangnya, udah pendukung Habib di Jawa Barat itu. Buktinya calonnya aja kalah. Iya. Nah, makanya saya mau bilang Kang Deddy Mulyadi nih, ditambah Kiai Imad, ditambah Kang Deddy. Mungkin di Jawa Barat ini gimana, Kiai? Kalau tadi cuma jawab, wah udah ditinggal itu selesai. Tapi uraiannya bagaimana, Kiai? Sebenarnya selama ini Jawa Barat itu bukan apa namanya markas mukibin, nggak ada itu. Jawa Barat itu adalah orang-orang mulia dari zaman dulu. Turunan orang-orang kesatria, keturunan para raja, keturunan para ulama-ulama besar. Di sana ada Cikundul, di sana ada Sumedang Larang, di sana ada Syekh Yusuf Baing di Jawa Barat itu. Di sana ada Syekh Mama Gentur, di sana ada Syekh Palak Pegentongan, di sana ada Kiai Atorid di Bogor. Di sana ada Mama Sempur di Purwakarta. Oh iya, Mama Sempur. Di sana ada Mama Gasol, di sana ada Mama Warudoyong, Mama Badrul, Mama Inayatillah. Orang-orang besar, ulama-ulama besar, dan nasabnya besar semua. Kenapa ada kesan ketika PKS menguasai Jawa Barat, di sana basis mukibin? Sebenarnya mukibinnya itu-itu aja. Kemudian mereka datang ke bawah-bawah, menjual-jual agama, menjual-jual cucu Nabi. Akhirnya banyak yang kemudian mereka itu terbodohi dan mengikuti. Nah, sekarang mereka tercerahkan. Dari mana dapat kita ketahui indikatornya? Kemenangan Kang Deddy Mulyadi yang 80%. Secara pemilih yang ikut pemilu 60% lebih, itu sudah menunjukkan di mana caci maki Bahar Smith, caci maki Balawi kepada Kang Deddy Mulyadi itu tidak berpengaruh pada pemilih Jawa Barat untuk memilih Kang Deddy yang inilah sebenarnya cita rasa keislaman bangsa Jawa Barat, bangsa Pasundan, yaitu cita rasa keagamaan yang memiliki kedekatan dengan budaya Sunda yang kental, yang selama ini dipaksa untuk ikut kepada
bahwa tidak ada hubungan antara kesundaan keislaman, Oh, iya. seakan-akan dipisahkan. Tapi dengan adanya sosok Kang Deddy Mulyadi saat ini, Jawa Barat kembali tercerahkan. Saya tidak tahu apakah ada hubungan antara kembalinya masyarakat Sunda Islam itu kepada kesundaan dan keislaman mereka dengan adanya polemik nasab ini. Saya tidak tahu, itu mungkin harus ada penelitian tersendiri. Tetapi saya kira memang ini adalah waktu di mana bangsa Nusantara pada umumnya, bukan hanya Jawa Barat, merindukan nilai-nilai kesantunan yang dulu mereka warisi dari ajaran-ajaran Islam yang disebarkan oleh para wali songo. Dari situlah kemudian ada perlawanan batiniah dari bangsa Indonesia menghadapi klaim-klaim keturunan Nabi, juga adanya upaya memisahkan bangsa Indonesia dari tradisi keislaman mereka yang kental dengan budaya Nusantara. Sekarang coba lihat Kang Hanif, orang pakai peci hitam dipermasalahkan. Betul atau tidak? Ada orang mempermasalahkan orang pakai peci hitam. Kemudian tradisi-tradisi sampurasun dipermasalahkan. Sampurasun itu salam kita orang-orang Sunda. Dari zaman nenek moyang kita sampurasun ada. Beberapa dekade ini ditinggalkan karena ada cara berpikir yang salah itu. Padahal budaya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma', maka budaya itu welcome oleh ajaran Islam. Selama ini ajaran kita begitu. Tapi ada sebuah upaya untuk memisahkan kita dari akar budaya kita, dari jati diri bangsa kita, seakan-akan Islam adalah suatu hal dan budaya tradisi adalah hal lain. Dan ini yang tidak boleh dibiarkan. Masyarakat Sunda hari ini telah tercerahkan. Putra-putra dari para ulama-ulama besar yang ada di Jawa Barat sudah tercerahkan dan sisanya akan tercerahkan. Putra-putra dari Mama Sempur Purwakarta, Mama Gentur, Mama Gasol, Mama Warudoyong, Mama Hasan Basri Kerawang, dari Syekh Hasan Mustafa yang ada di Bandung, dari Syekh Zainal Mustafa yang ada di Tasikmalaya, yang ada di Pamijahan, yang ada di Ciamis, itu semua orang-orang besar, ulama-ulama besar di Bogor juga. Dan saya yakin ulama-ulama besar di Bogor juga. Dan saya yakin PWI dalam waktu sebentar lagi di Jawa Barat akan merata. Nah, ngomong-ngomong PWI nih Kiai, Langsung aja. Karena ini menarik ya, kemarin penolakan di Tulungagung, kemudian di Demak, itu PWI loh. Nah, saya melihat pergerakan PWI ini progresif, Kiai. Tapi mungkin Kiai bisa menjelaskan lebih detail tuh, tentang apa maksud pergerakan PWI ini diperuntukkan untuk apa, dan kenapa itu beriringan ya, walaupun tidak beriringan banget. Artinya kan Kiai Mat dulu nasabnya, kemudian ada PWI. Yang mungkin bisa diberikan penjelasan, Kiai. Ya, karena PWI ini kan didirikan oleh putra-putri Nahdlatul Ulama. Sementara Nahdlatul Ulama secara kelembagaan belum mengambil sikap. Nah, dari situlah para pembesar-pembesar masyarakat yang memiliki otoritas di tengah-tengah masyarakat, dalam satu sisi mereka mencintai Nahdlatul Ulama, dalam sisi lain mereka juga mencintai masyarakat yang sekarang ini menurut pandangan mereka ada di dalam situasi bahaya dari ajaran-ajaran Balawi dan dari pengakuan nasab mereka. Mereka saking cintanya pada NU tidak ingin melibatkan NU secara kelembagaan, face to face berhadapan dengan orang-orang yang masih mempercayainya. Maka perlulah dibentuk sebuah organisasi yang betul-betul telah suci dari Balawi. Ia telah suci dari pemikiran-pemikiran Balawi, telah suci daripada husnudon pada Balawi, dan itu jumlahnya sangat banyak. Semakin hari ulama-ulama besar menunjukkan dukungannya kepada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Bahkan beberapa daerah ngantri untuk dilantik kepengurusannya, baik di tingkat wilayah provinsi
maupun di tingkat kabupaten, di apa namanya itu pimpinan daerah. Bahkan di sebuah kabupaten di Jawa Tengah itu bukan hanya level wilayah provinsi, tapi sudah sampai ranting, itu lengkap. Di Brebes itu sudah ada pengurus tingkat ranting. Jadi tingkat desa itu sudah ada. Kemarin di Cirebon saya bersama Ketua Umum Gus Abbas Buntet itu ikut hadir dalam pelantikan pengurus pimpinan pusat Kecamatan Astana Japura. Ini tingkat kecamatan. Dengan apa luar biasa antusiasme masyarakat, dengan acara yang begitu besar, begitu mewah. Saya diangkat-angkat pakai naga liman, tradisi dari Cirebon. Ini menunjukkan ada ghiroh, semangat, antusiasme masyarakat untuk menunjukkan dirinya bahwa mereka sama dengan Anda, wahai PWI, wahai Kiai Imad, tidak percaya pada Nasabalawi. Intinya di PWI itu kan tidak percaya Nasabalawi. Ketika orang-orang itu ingin daerah mereka itu dilantik ke pengurusan PWI, itu artinya ingin mengatakan daerah kami anti Balawi. Ini PW ini tanpa dimobilisasi ya? Itu berangkat dari kesadaran masyarakat sendiri apa gimana? Mereka yang ingin dilantik datang ke sini, Kiai bagaimana caranya kami ingin mendirikan tingkat wilayah provinsi kami. Kemarin datang dari Batam, datang dari Kalimantan. Mungkin di Kalimantan Januari Februari ini mulai untuk dilantik. Ini sudah ngantri, bahkan sampai luar negeri. Luar negeri mana? Luar negeri di Jepang, Cina, Malaysia itu ingin juga ada perwakilan PCPWI, PCI-PWI, pengurus cabang istimewa, atau kalau di anggaran dasar PWI namanya PCK, pengurus cabang khusus luar negeri. Kalau di NU kan PCI itu pengurus cabang istimewa itu untuk luar negeri. Kalau kita khusus di PWI, PCI itu untuk kerajaan dan pondok pesantren yang ingin ada pengurus PWI. Jadi bagi pondok pesantren yang ingin ada kepengurusan khusus PWI di dalam pondoknya itu, maka namanya pengurus cabang istimewa Perjuangan Wali Songo Indonesia. Yang jadi ketuanya kiainya atau gusnya, kemudian kepengurusannya adalah sivitas akademika di pondok pesantren itu. Juga di keraton-keraton. Jadi pondok pesantren, keraton, kemudian padepokan, paguyuban seni, kalau kampus, itu boleh untuk membuat PCI. Kampus boleh juga itu, nanti PCI, pengurus cabang istimewa kampus. Dilantiknya langsung oleh ketua umum. Kalau untuk tingkat pesantren, tingkat apa namanya itu keraton, tingkat apa namanya padepokan, kampus, itu nanti akan dipilih dilantik oleh ketua umum. Baik. Namanya Perjuangan Wali Songo Indonesia ini sudah kita bisa lihat dari namanya. Berarti itu kan di situ nanti ada ajaran-ajaran Wali Songo yang dikembalikan ya. Oke, baiklah. Ini ya, ada pertanyaan yang mengganjal sebetulnya, tapi ini pembahasannya mungkin ditarik ke belakang lagi, punten lompat-lompat ya, karena ada pertanyaan yang mengganjal. Nah, kita balik ke PBNU ya. Yai tadi bilang pengurus NU itu 90%. Nah, saya tergelitik begini ya, punten. Ketum PBNU itu kan mengatakan husnudzon. Nah, itu bertentangan tidak Yai dengan Yai ini selama ini tentang nasabah? Husnudzon itu artinya nggak percaya. Iya, orang husnudzon itu begini nih, orang nih kelihatan jahat. Kelihatan jahat tapi ada potensi baik sedikit. Lah husnudzon aja, mudah-mudahan potensi baik ini gitu. Yang akan dimuamalahkan kepada kita. Ya orang udah husnudzon itu berarti nggak percaya, sebenarnya udah nggak percaya. Tapi Yai selama ini masih di NU struktural kan? Saya kan masih di RMI gitu kan, masih, tapi udah demosioner juga. Oh iya. Tapi kalau hubungan secara struktural dengan pengurus-pengurus atau dengan PB itu gimana ya? Punten. Iya, lancar-lancar aja. Oke. Baik ya, ini mungkin yang terakhir. Nah, motif Yai tentang nasab ini
motifnya apa yang Yai sebetulnya inginkan dari pergerakan Yai selama ini, apa yang Yai cita-citakan tentang Indonesia yang harus kembali kepada ajaran Nusantara dan mesti meninggalkan ajaran-ajaran oknum-oknum Habib dan nasab daripada Habib yang tidak terbukti dari Rasulullah SAW. Mungkin Yai bisa jelaskan, saya ingin begini, Yai mencita-citakan apa gitu Yai? Punten. Iya. Saya ini pecinta sejarah, pembaca sejarah. Iya, saya lihat sih di Twitter. Iya. Dari Saya tulisan-tulisannya itu gitu. pecinta sejarah, pembaca sejarah, dan saya melihat kesejarahan bangsa Nusantara ini sejak awal, apa yang mengakibatkan mereka ini menjadi besar pada masa lalu, lalu bagaimana mereka bisa dikuasai oleh penjajah, kemudian bagaimana kekesatriaan mereka yang suka berperang di masa lalu, kemudian bagaimana mereka bisa merebut kemerdekaan, bagaimana keadaan mereka setelah merdeka, bagaimana setelah kita bersama-sama menjadi negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan apa keuntungannya kita berada di dalam sebuah bendera, di bawah bendera Indonesia ini, dan apa kaitannya dengan apa namanya ajaran-ajaran Habib Ba'alawi ini terkait dengan itu semua. Pertama, bangsa kita bangsa besar. Betul. Peradaban Nusantara ini peradaban yang luar biasa, diberi karunia oleh Allah dengan karunia alam yang luar biasa, tidak dimiliki oleh banyak negara di dunia. Betul. Kita bisa minum air kapan saja, karena ada banyak kali, ada banyak sumber, ada banyak air terjun, ada banyak sekali yang apa namanya kita bisa akses untuk air kita. Betul. Kita banyak makanan. Jangankan kita sengaja menanam, tidak sengaja menanam pun banyak pohon-pohon dengan buah-buahannya yang bisa kita konsumsi. Iya, iya. Dengan mengandalkan alam saja tanpa bekerja sama sekali pun mungkin bangsa Indonesia bisa makan semua. Kemudian bagaimana peradaban masa lalu bangsa Nusantara ini mampu menciptakan peradaban yang begitu besar. Peradaban apa seperti di Gunung Padang, peradaban Borobudur, peradaban yang terjadi di Jawa Tengah, Magelang, sekitarnya itu. Situ ada Prambanan, ada Roro Jonggrang dan lain sebagainya. Di Klaten banyak candi-candi besar yang banyak sekali kita bisa jumpai dari peninggalan masa lalu. Itu apa artinya? Artinya dari dulu bangsa kita bangsa yang kreatif, pekerja keras, dan memiliki sebuah apa namanya itu skill individu, skill kebangsaan yang diturunkan turun-temurun sampai hari ini, dan saya yakin secara genetik itu masih ada. Tapi kenapa sekarang ini kita ini secara jiwa kok bisa dijajah oleh orang-orang yang di dalam apa namanya itu kesejarahan leluhur mereka bukan siapa-siapa, bahkan leluhur mereka tidak ada. Mereka tidak punya leluhur, ngaku-ngaku leluhur orang lain. Mereka bukan turunan Nabi, mengaku turunan Nabi. Bukan turunan ulama besar, diaku-aku bahwa Faqih Muqaddam itu ulama besar. Faqih Muqaddam orangnya aja tidak ada. Jadi benar nggak ada ya? Nggak ada. Saya pernah ngomong ada itu kasihan. Husnudon. Tidak ada dalam sejarah orang bernama Faqih Muqaddam yang wafat 653 Hijriah. Itu tidak ada. Bagaimana orang yang tidak ada dia bisa berkirim surat kepada Syekh Sa'duddin Al-Ghifari? Bagaimana dia bisa mi'raj 70 kali ke Sidratul Muntaha? Bagaimana ada sebuah dialektika antara dirinya surat menyurat dengan Syekh Sa'duddin itu? Sehingga seakan-akan dari perdebatan antara Faqih Muqaddam dan Syekh Sa'duddin itu diperbincangkan ulama. Tidak ada. Surat menyurat itu hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi. Dan itu ditulis abad berapa ya? Abad 9 Hijriah. Abad ke-9 Hijriah oleh Ali As-Sakron. Semuanya Ali As-Sakron. Yang mengaku mengklaim ijma adalah Ali As-Sakron. Yang mengatakan adanya surat menyurat antara Faqih Muqaddam Syekh Sa'duddin Ad-Dipari itu adalah Ali As-Sakron. Yang mengaku keturunan Nabi Ali As-Sakron. Semuanya yang
mengaku adanya orang yang hasud, iri, dengki, yang tidak percaya nasab mereka juga Ali As-Sakran. alias sakron. Dari dialah semua ini berawal, dan saya akan mengembalikannya semua kepada Ali As-Sakran itu. Ya, ya. Kalau Rumel mengatakan tentang Jawharus Syapat, sampai sekarang dia tidak bisa untuk menemukan sebuah apa namanya itu reportase ulama tentang Abdurrahman Al-Khatib ini, nggak ada. Jadi Al-Khatib ini tokoh? Tokoh ya bukan fiktif, tapi kesejarahannya tidak jelas. Oh iya. Dia ditulis wafat tahun 700-an oleh ulama itu. Tapi kenapa dalam tradisi Balawi dia wafat 855 Hijriah? Oh. Luar biasa teman-teman ya, apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Al-Bantani. Sosok Kang Deddy Mulyadi yang bisa mengembalikan tradisi budaya Jawa Barat terhadap masyarakat Jawa Barat yang saat ini alhamdulillah sudah semakin sadar bahwasanya jangan terpengaruh dengan oknum yang memakai surban, memakai jubah yang akan menggerogoti budaya-budaya yang ada di Jawa Barat ini. Ini luar biasa pencerahan yang harus kita pahami dan harus kita sebarluaskan kepada regenerasi kita, anak-anak cucu kita, keluarga kita, agar kita tidak dibodohi oleh orang-orang yang mengaku sok-sok suci tentang masalah agama, tapi bodoh ingin merusak generasi-generasi kita tentang sejarah-sejarah Islam. Dan alhamdulillah kita juga harus mengapresiasi terhadap Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang selama ini banyak diserang oleh golongan-golongan kaum Ba'alawi tersebut. Oke teman-teman, sudah ya? Bagaimana pendapat Anda? Kang Deddy Mulyadi mengembalikan budaya-budaya Jawa Barat agar masyarakat Jawa Barat paham dengan leluhur-leluhurnya. Orang yang benar-benar cinta terhadap agama, cinta terhadap alam. Terima kasih sudah menonton video ini. Mari kita sebarkan agar masyarakat Jawa Barat semakin cerdas dan semakin paham. Jangan lupa tulis pendapatnya di dalam kolom komentar. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.